Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan. Meskipun dalam kondisi sebagian saudara kita sedang mengalami musibah banjir, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini dan permudah saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang senantiasa dinanti, ditunggu dan dirindui oleh setiap orang-orang yang beriman. Namun bagaimanakah Ramadan di masa-masa Rasulullah SAW? Ada beberapa peristiwa penting di masa Nabi SAW yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Ijma para ulama, karena berdasarkan kepada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka jelas ayat ini menunjukkan tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu kemudian muncul pertanyaannya lagi, kalau di bulan Ramadan ada satu bulan, di hari yang keberapa Al-Quran ini turun? Sebenarnya terjawab dengan surat Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, Taharu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi memiliki keterkaitan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kalau pertanyaannya kapan malam Lailatul Qadar, maka carilah di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka antara 20 sampai dengan 30 Ramadan. Lalu bagaimana ada yang berpendapat bahwa Al-Quran turun tanggal 17? Apakah bertentangan dengan surat Al-Qadar ini yang menyatakan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar? Sedangkan Lailatul Qadar dalam hadis Nabi dari malam ke-20 sampai dengan malam yang terakhir, 30, di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang mengkompromikan, tidak membenturkan antara pendapat yang 17 Ramadan dengan malam yang ke-21 atau 23 atau 25 dan seterusnya. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran ini turun, karena ini juga dikutip oleh banyak para ulama mufassirin, termasuk Imam As-Sinqiti dalam tafsir Ad-Du'ul Bayan, bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhul mahfuz ke langit dunia, seluruhnya 30 juz. Keseluruhan daripada Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dan dari langit dunia turun kepada Nabi SAW tidak sekaligus. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Tapi berangsur-angsur hampir sekitar 13 tahun. Nah, awal mula ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, dan pertama kali Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira, itulah yang diyakini oleh sebagian para ulama terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi permulaan turun Al-Quran kepada Nabi, bukan turun keseluruhannya, karena keseluruhannya turun pada malam Lailatul Qadar.
Ini yang pertama para jamaah dirahmatullah terkait dengan bulan Ramadan di masa Nabi. Peristiwa yang pertama adalah terjadi turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua para jamaah dirahmatullah, Ramadan ini juga mengukir sejarah tentang bagaimana peristiwa penting yang terjadi pada diri Nabi. Apa itu? Nabi SAW ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tahun ke-10 dari kenabian, 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Siapa orang tersebut? Yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan juga pamannya Abu Thalib. Khadijah radhiyallahu anha ini para jamaah dirahmatullah adalah istri Nabi yang pertama, dan istri Nabi yang sangat dicintai. Bahkan setelah wafatnya Nabi seringkali menyebut nama-nama Khadijah radhiyallahu anha. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali cemburu kepada Khadijah, padahal beliau sudah wafat. Karena Nabi SAW selalu menyebutkan kebaikannya. Bahkan Nabi pernah menyebutkan, ketika orang lain mendustakanku, Khadijahlah orang yang pertama beriman dan membenarkan ucapanku. Ketika istri-istriku yang lain tidak memberikan keturunan, Khadijahlah yang memberikan keturunan kepada. Makanya Nabi SAW memiliki keturunan dari Khadijah. 4 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian Qasim dan Abdullah, itu adalah anak Nabi dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah wafat setelah masa pemboikotan. Jadi 3 tahun Nabi SAW diboikot. Dari tahun ke-7 kenabian sampai dengan tahun ke-10 kenabian, selesai pemboikotan, terjadilah peristiwa wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian juga wafatnya paman Nabi SAW bernama Abu Thalib. Maka sebagian para ahli sejarah menyebutkannya tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Meskipun tentu Nabi SAW tidak pernah menamakan tahun tersebut sebagai duka cita, tapi para ulama menyebutkan itulah tahun di mana Nabi SAW mengalami kesedihan karena ditinggal wafat oleh istrinya yang sangat dicintai. Orang yang sangat berjasa terhadap Islam. Kata Nabi SAW, dia mengeluarkan seluruh hartanya untuk apa? Untuk dakwah fisabilillah. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijahlah orang yang saat-saat ketika Nabi mendapatkan wahyu berada tepat di sisi Nabi. Ketika Nabi sedang ketakutan baru turun dari Gua Hira. Baru turun dari Gua Hira, lalu kemudian pulang ke rumah dalam kondisi menggigil. Lalu kemudian Nabi bilang, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak banyak omong, dia ambil selimut, dia selimuti lagi suami. Dengan penuh kelembutan, Khadijah selalu mengingatkan Nabi SAW. Ketika Nabi ketakutan, kata Khadijah, wahai suamiku, engkau adalah orang baik, orang yang suka menyambung silaturahim, orang yang senantiasa membantu fakir miskin. Tidak mungkin ada orang yang ingin berbuat buruk kepadamu. Bagaimana ucapan Khadijah membuat tenang diri Nabi SAW pada saat itu. Inilah Khadijah yang wafatnya pada saat itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Yang ketiga para jamaah dirahmati Allah, Ramadan juga termasuk bulan yang sangat penting di masa Nabi. Kenapa? Karena di antara pertempuran pertama terdahsyat di dalam Islam itu terjadi di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini sebenarnya para jamaah dirahmati Allah tidak direncanakan. Karena pada saat itu Nabi SAW hanya berangkat dengan sekitar 313 orang. Sebagian riwayat dalam Rahikul Maktum 315. Dan Nabi SAW hanya membawa senjata sederhana saja. Kenapa tidak banyak? Karena pada saat itu Nabi ingin menyergap kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dikawal oleh sekitar 40 orang. Sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir, merampas harta milik kaum muslimin di Mekah yang mereka hijrah ke Madinah. Harta mereka dirampas, termasuk di antaranya adalah para sahabat yang meninggalkan harta mereka, itu sebagiannya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sebagai bentuk balasan, kemudian Abu Sufyan ini disergap oleh pasukan Nabi. Tapi apa yang terjadi pada jamaah dirahmati Allah? Qadarullah. Abu Sufyan ternyata mengirim mata-mata untuk mengawasi ketika dia sampai di Madinah. Ternyata dia tahu bahwa kepulangannya dari negeri Syam itu
ingin disergap oleh Nabi SAW. Maka kemudian dia mencari jalan yang lain. Mencari jalan yang lain. Selain dia mencari jalan yang lain, dia kirim salah seorang utusan untuk pergi ke Mekah terlebih dahulu, mengabarkan kepada orang-orang musyrik bahwa Muhammad SAW dengan pasukannya hendak menyergap kabilah dagang Abu Sufyan. Maka tersulutlah emosi Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Sufyan itu membawa harta milik orang-orang Quraisy. Ada investasi orang-orang Quraisy. Ada hutang piutangnya orang-orang Quraisy yang dipinjam oleh Abu Sufyan. Maka kalau sampai itu disergap, mereka kehilangan harta. Maka kemudian akhirnya Abu Jahal dengan sangat congkaknya lalu mengumumkan, kita kumpulkan seluruh, tidak ada boleh ada yang tersisa. Akhirnya terkumpul hampir 1000 lebih pada zaman dari Baitullah, orang-orang kafir untuk pergi menyambut dan menolong Abu Sufyan pada saat itu. Akhirnya Abu Sufyan karena tahu ingin dihadang, dia cari jalan yang lain dan akhirnya kemudian dia lolos. Sudah melewati Badar. Sampai akhirnya kirimlah utusan untuk menemui Abu Jahal. Di tengah perjalanan Abu Jahal menemui utusan. Kata utusan tersebut, saya utusannya Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan sudah selamat. Silakan kita kembali lagi ke Mekah. Tapi kata Abu Jahal, jangan. Kita tidak boleh kembali ke Mekah sebelum kita sampai ke Badar. Sampai di Badar kita bakar api yang sangat besar, lalu kemudian kita bernyanyi-nyanyi sampai orang-orang Jazirah Arab tahu apa yang telah kita lakukan. Untuk nakut-nakuti. Akhirnya berangkatlah mereka 1000 orang itu ke Badar. Sedangkan Nabi SAW pada saat itu tidak tahu kalau ternyata pasukan Abu Sufyan sudah lolos. Akhirnya apa yang terjadi pada zaman dari Baitullah? Akhirnya Nabi kirim beberapa mata-mata, ternyata mengabarkan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan dan kabilah dagangnya telah lolos. Tapi di hadapan kita ada 1000 pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Kaget Nabi SAW pada saat itu. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi SAW minta pendapat para sahabat. Kalau kata para sahabat, balik lagi ya Rasulullah, Rasulullah akan balik lagi. Maka kemudian Nabi tanya kepada kaum Muhajirin. Kata kaum Muhajirin, ya Rasulullah, song-song musuh, jangan kembali lagi. Itu kata Muhajirin, orang-orang yang hidup bersama Nabi di Mekah. Tapi Nabi ingin mendengarkan bagaimana pernyataan orang Ansar asli Madinah. Karena mereka terikat perjanjian bahwa isi perjanjiannya itu, kami akan melindungi Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Sekarang udah keluar Madinah. Mereka sebenarnya tidak punya tanggung jawab untuk melindungi Rasulullah. Tapi apa kata pimpinan Ansar? Berdirilah seorang yang sangat berwibawa, pemimpin Ansar, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, berangkatlah berperang. Kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Musa. Berangkatlah engkau perang bersama Tuhanmu, kami tunggu sini saja. Tidak. Jangankan engkau pergi kemanapun ya Rasulullah, kami akan ikutin. Bahkan ketika engkau mencemburkan dirimu ke lautan, kami akan ikut. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kami akan ikut. Dan kami tidak akan pernah meninggalkanmu ya Rasulullah. Wah, senang sekali dan mendapat pernyataan dari seorang Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya pada zaman Baitullah berangkatlah pasukan yang hanya sekitar 313 itu melawan pasukan yang jumlahnya 1000 lebih, dengan persenjataan yang sangat lengkap, dengan psikologis yang sangat mantap, dengan jumlah yang sangat besar. Ternyata pada zaman dari Allah, apa yang terjadi? Pasukan yang hanya 300 itu dengan pasukan yang 3 kali lipat lebih besar daripada pasukan kaum muslimin dihantam habis di waktu Badar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan junudan lam taroha, yaitu pasukan yang tidak terlihat, para malaikat. Allah memberikan kemenangan yang sangat dahsyat. Bahkan para jamin dari mati Allah yang sangat menghinakan pasukan kafir Quraisy. Bukan hanya mereka dikalahkan, tapi para pemimpin mereka mati dalam kondisi hina. Siapa? Abu Jahal mati, Utbah bin Rabi'ah mati, Umayyah bin Khalaf mati, Uqbah bin Abi Mu'ayth mati dalam perang Badar pada zaman dari Baitullah. Mereka itu para pemimpin kafir Quraisy yang dihormati, yang disegani, mati dalam kondisi menghinakan di perang Badar. Inilah kekalahan yang sangat telak, dan itu terjadi di bulan Ramadan pada zaman dari Baitullah. Di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Secara psikologis, kemenangan kaum muslimin telah memberikan dampak yang sangat luar biasa di Jazirah Arab. Kaum Quraisy adalah salah satu kaum yang paling terkuat di Jazirah Arab.
Mereka adalah yang sangat ditakuti oleh masyarakat Jazirah Arab, tapi dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Inilah yang kemudian peta perpolitikan kemudian berubah di Jazirah Arab setelah kemenangan kaum muslimin. Termasuk munculnya orang-orang munafik kapan? Setelah perang Badar. Karena orang-orang musyrik tidak lagi bisa berhadapan dengan Nabi Muhammad yang kuat, yang bisa mengalahkan kafir Quraisy. Muncullah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam setelah perang Badar. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengikrarkan diri bersyahadat di hadapan Nabi, pura-pura masuk Islam setelah terjadi perang Badar. Kenapa? Ada dia menyaksikan tidak mungkin menghadapi kaum muslimin dalam posisi berhadapan, tapi bagaimana dia kemudian menyusup ke dalam menghancurkan Islam dari dalam. Itulah yang terjadi dalam perang Badar, setelah perang Badar. Jadi para jamaah dirahmati Allah, inilah di antara banyak hal peristiwa di zaman Nabi yang terjadi di bulan Ramadan. Termasuk yang terakhir para jamaah dirahmati Allah, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Ditaklukkannya Mekah itu terjadi di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun setelah Nabi hijrah, kota Mekah ditaklukkan. Kenapa ditaklukkan? Itu karena terjadi mereka orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Maka itulah salah satu celah bagi Nabi dan kaum muslimin menaklukkan Mekah. Dan akhirnya Mekah ditaklukkan di bulan penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali peristiwa yang tertulis dalam sejarah terkait dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sebagian daripada kisah ini kita bisa mengambil istifadah dan semakin kita bersemangat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.